Shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini kita akan membahas seorang tokoh yang luar biasa di dalam Alkitab. Dia adalah Musa. Terbukti 65 kali Alkitab mencatat bahwa Tuhan berbicara dan berfirman kepada Musa. Dan tidak ada nabi lain di dalam Alkitab yang sama seperti Musa. Nah, bukankah sebagai seorang percaya kita rindu untuk terus intim dan dapat bercakap-cakap dengan Tuhan? Karena itu, mari kita sama-sama mempelajari beberapa kualitas dari seorang nabi yang sangat menginspirasi dari zaman ke zaman secara singkat. Yang pertama, Musa memilih hidup dalam kebenaran. Dalam Ibrani 11 ayat 24-26 dijelaskan, karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Yang kedua, Musa rela diproses Tuhan. Setelah Musa melarikan diri dari tanah Mesir, ia hidup dengan sangat berbeda di tanah Midian sebagai pendatang. Selain itu, Musa juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan mengenal Allah secara pribadi. Pengalaman-pengalaman ini adalah proses yang Musa jalankan untuk mempersiapkan dirinya menjadi pemimpin atas umat pilihan Tuhan. Musa meresponi perintah Tuhan untuk membawa dan mengajar bangsa Israel hidup dalam destiny yang sudah Tuhan tetapkan, yaitu menjadi bangsa yang sulung, yang akan beribadah kepada Tuhan dan yang akan melahirkan juru selamat. Musa sadar bahwa kehidupan dan apapun yang ia miliki adalah untuk menghidupi panggilannya. Yang ketiga, Musa taat penuh kepada Tuhan. Ketaatan adalah suatu ciri khas kepemimpinan dan gaya hidup dari Musa. Saat ia menerima perintah atau firman dari Tuhan, ia akan sampaikan kepada banyak orang. Dan setelah itu, ia pastikan agar perintah itu dilakukan dengan baik. Dalam berbagai kesempatan, Musa hanya mau mengambil tindakan jika memang Tuhan perintahkan demikian. Ini adalah suatu sikap penundukan diri yang luar biasa kepada Tuhan. Musa selalu menempatkan Tuhan sebagai pemimpin utama atas bangsa Israel, dan ia sebagai hambanya. Yang keempat, Musa selalu ingin adanya penyertaan Tuhan. Ketika bangsa Israel melakukan penyembahan kepada patung lembu emas, Tuhan memutuskan bahwa ia tidak akan berjalan bersama bangsa Israel ke tanah perjanjian, tetapi malaikat yang akan menuntun mereka. Apa reaksi Musa? Dia menolak untuk dituntun oleh malaikat, tetapi hanya mau dituntun oleh Tuhan. Musa bahkan menolak untuk disuruh berangkat dari padang gurun Sinai ke tanah perjanjian jika bukan Tuhan sendiri yang memimpin dia dan bangsa Israel. Musa menunjukkan bahwa bagi dia, penyertaan Tuhan adalah segala-galanya. Yang kelima, Musa mengejar hadirat Tuhan sekalipun ada resiko. Musa pernah meminta untuk melihat Tuhan di dalam kemuliaannya. Pada zaman itu, permintaan ini sangat beresiko, karena siapapun yang melihat Tuhan beresiko mati, karena karya salib Kristus belum terjadi. Pendeta Tommy Tenney dalam buku God Chaser menuliskan bahwa jika kita ingin benar-benar melihat Tuhan, kita harus siap mati. Mati atas keinginan duniawi, mati atas hasrat dosa, dan hidup bagi Kristus. Yang keenam, Musa bersyafaat bagi bangsanya. Salah satu tindakan Musa ketika Tuhan begitu marah kepada bangsa Israel yang melakukan dosa adalah dia bersyafaat bagi bangsa Israel. Bersyafaat artinya berdiri di hadapan Allah, memohonkan doa secara sungguh-sungguh bagi orang-orang tertentu. Tindakan syafaat Musa akhirnya membuat Tuhan mengubah keputusannya. Kita sebagai umat percaya perlu bersyafaat bagi bangsa kita. Yang ketujuh, Musa memiliki hati yang lembut. Bilangan 12 ayat 3 menuliskan bahwa Musa memiliki hati yang sangat lembut. Sekalipun waktu itu Miriam dan Harun mengatai Musa, tetapi dia memilih diam. Sehingga tidaklah mengherankan jika Tuhan begitu membelanya. Dan pembelaan yang sama Tuhan pasti berikan kepada setiap kita yang mau memiliki hati yang lembut. Yang kedelapan, Musa mengimpartasi apa yang dia terima dari Tuhan. Musa meneruskan apa yang ia terima dari Tuhan kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Musa mengajari Yosua semua hal yang telah ia terima dari Tuhan, termasuk mengimpartasikan kepenuhan roh
untuk mempersiapkan Yosua menjadi penerusnya. Jadi, kita sudah mendengar kualitas Musa yang patut kita contoh. Kita percaya saat kita melakukan apa yang Musa lakukan, maka kita pun akan menerima berkat yang sama. Biarlah di tahun integritas ini kita senantiasa selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Terima kasih, kita bersyukur kepada Tuhan buat pagi hari ini. Kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama beribadah di tempat ini. Amin. Mari kita siapkan hati kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu yang senantiasa ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat waktu yang Tuhan berikan, di mana kami Tuhan boleh beribadah di tempat ini pada pagi hari ini Tuhan. Semuanya karena kasih anugerah Tuhan. Bapa, kami minta pengurapan yang daripada Engkau ya Bapa, turun atas setiap kami Tuhan di tempat ini. Baik untuk pengerja-Mu, untuk jemaat-Mu yang ada di tempat ini ataupun yang ada di rumah. Tuhan Yesus, Engkau memberkati Tuhan setiap kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Roh Allah hadir di tempat ini. Dan nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau masuk gerbang Tuhan, kita mau bersyukur di hadapan Tuhan, haleluya. Haleluya. Semuanya kita bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Dengan nyanyian syukur
dan keajaiban kasih-Nya tidak akan pernah berubah dalam hidup kita. Yang percaya katakan, haleluya, Tuhan Yesus sangat ajaib, kasih-Nya sangat ajaib. Haleluya. Berubah kasih Tuhan, berubah kasih-Nya, hari bertambah indahnya, orang bumi baru dan habislah dalamku, Yesusku ajaib, Yesus ajaib, ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Katakan berubah, berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, setiap bumi berlalu dan habislah dalamku, Yesusku ajaib, berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, setiap bumi berlalu dan habislah dalamku, Yesusku ajaib, Yesus ajaib, Yesus ajaib, yang berkuasa, Bapa mujizat, Yesus ajaib, haleluya, Yesus ajaib, Yesus ajaib, yang berkuasa, Bapa mujizat, Yesus ajaib. Kita puji Tuhan, semuanya kita bertepuk tangan, haleluya. Engkau ajaib Tuhan. Haleluya. Ajaib, yang berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah dalamku, Yesusku ajaib. Sekali lagi katakan, tak berubah kasih Tuhan, berubah kasih-Nya, haleluya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah dalamku, Yesusku ajaib. Sampai bumi berlalu dan habislah dalamku, Yesusku ajaib. Sama-sama katakan, Yesus ajaib, Yesus ajaib, tidak berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, tidak berkuasa, ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat, Yesus ajaib. Haleluya. Bagi Tuhan tiada yang mustahil, amin. Haleluya. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita mau membawa pujian penyembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Dengan segenap hati
Mari kita menyembah Dia, bersyukur akan kebaikannya, sebab Tuhan baik untuk selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami.
yang duduk di tahta. Haleluya. 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 Dia anak domba, lepas namanya. Haleluya. Haleluya.
jemaat Tuhan yang ada di rumah, angkat tanganmu. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Dengan lembut katakan, Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Hila baba shikira baba baba shikira baba. Hila baba shikira baba 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 baba. Haleluya Yesus, haleluya. Sekali lagi katakan, haleluya, haleluya. Oh Yesus. Hila bana sakira sikira baba la sikira la. Hikalla yasene hau bana sikira siha. Terima kasih Tuhan Yesus buat hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkenan hadir dalam hati kami. Terima kasih Yesus, Engkau berkenan hadir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. 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 Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Bagi anak domba yang haleluya, 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 Yesus, haleluya. Bagi anak domba berkuasa selalu. Bagi anak domba, sekali lagi katakan, bagi anak domba, bagi anak domba berkuasa selamanya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau yang berkuasa selama-lamanya dalam hidup kami Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan. Dan biar kami yang mendengar Tuhan terberkati oleh firman Tuhan. Dan hidup kami diubahkan, dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk menyambut firman-Mu. Yang percaya katakan amin, haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah memasuki di bulan Maret 2021 dan kita percaya bahwa ketika kita memasuki bulan Maret, kita akan mendapatkan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengasihi Dia. Dan pada kesempatan ini sebelum kita mendengarkan pesan Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu Tuhan. Engkau sungguh amat baik bagi kami. Engkau Allah yang menuntun kami Tuhan hari-hari ini. Di tengah-tengah kondisi dan situasi yang kami alami. Tapi kami bersyukur kami tetap merasakan penyertaan Tuhan. Dan Tuhan Yesus biarlah melalui Roh-Mu yang kudus Tuhan. Kami terus Tuhan mengalami persekutuan yang dalam dengan Engkau Tuhan Yesus. Kami terus mengalami dan melihat bahwa Engkau adalah Allah yang menuntun kehidupan kami. Dan kami pada kesempatan di awal bulan Maret ini Tuhan, di minggu pertama, kami mau mendengarkan pesan Tuhan. Dan kami mau Tuhan Yesus, Engkau yang berbicara bagi setiap kami. Baik kami Tuhan yang mendengarkan di rumah-rumah maupun di dalam gereja-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau sungguh amat baik Tuhan. Engkau begitu Tuhan memperhatikan kami. Dan biarlah pengurapan yang daripada Tuhan memampukan kami untuk kami mendengarkan apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Sekali lagi urapi kami dan biarlah setiap kami Tuhan mendengarkan, mengerti dan tahu apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, pada bulan ini saya ingin menyampaikan satu judul dari firman Tuhan atau khotbah yang disampaikan, yaitu kehidupan dengan perbuatan baik. Kehidupan dengan perbuatan baik. Kehidupan dengan perbuatan baik ini sangat berkaitan dengan tema yang disampaikan di bulan Maret dari BPD maupun juga dari Gereja Betel Indonesia Gatot Subroto di mana kita bernaung, yaitu tentang karakter Kristus. Jadi karakter Kristus itu ketika kita hidupi, ketika ada di dalam kehidupan kita akan menghasilkan perbuatan baik. Nats firman Tuhan kita akan baca dan kita perhatikan dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan 9. Nah, saya ingin membacakan untuk kita dan kita memperhatikan bersama-sama dari ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Nanti Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, baca kembali mulai dari ayat yang pertama. Dan dalam kaitannya dengan
kehidupan dengan melakukan perbuatan baik yang dihasilkan dari karakter Kristus yang kita warisi dan kita alami di dalam kehidupan kita. Saya ingin pertama-tama menyampaikan kepada kita semua bahwa ketika kita hidup di dalam Kristus dan Roh Kudus ada di dalam kita, kita tentunya mengalami yang namanya buah roh yang dihasilkan dari Roh Kudus melalui kehidupan kita. Dan di dalam Galatia 5 ayat 22 itu dikatakan demikian, 22 dan 23. Tetapi saya akan bacakan yang ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Nah, buah roh yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang dinikmati dan diperhatikan orang secara langsung, berkaitan dengan apa yang kita mau lakukan dan kita beri, yaitu adalah kemurahan. Kemurahan. Dan selanjutnya adalah kebaikan. Jadi kalau kita mengalami di dalam hati kita kemurahan hati, dan itu akan menimbulkan kebaikan. Nah, kalau arti kemurahan hati di dalam kamus atau di dalam terminologinya adalah kemurahan hati itu suka berbuat baik. Ya, itu dari kamus bahasa Indonesia sehari-hari. Nah, kalau kita memperhatikan sikap Allah kepada manusia penuh dengan kasih. Dan kalau saya ingin menyampaikan adalah bahwa sikap Allah yang hakiki adalah Dia suka berbuat baik dan memberikan yang baik kepada manusia. Artinya bahwa Allah adalah memiliki sifat kemurahan hati, yaitu Dia suka berbuat baik dan memberikan yang baik kepada kita manusia ciptaannya. Nah, kalau di dalam bahasa Ibraninya yaitu dikatakan bahasanya yaitu Krestotes. Memang ada banyak, tetapi saya highlight yaitu Krestotes, yaitu bahwa kasih karunia Allah yang timbul oleh kemurahan hatinya atau baik dan kebaikan. Jadi kemurahan Allah itu adalah yang timbul karena kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita, maka kita bisa memunculkan kemurahan hati. Dan kalau kita melihat kebaikan Allah, itu adalah kemurahan hati Allah. Karena ketika kita diciptakan, kita jatuh ke dalam dosa. Kita pada hakikatnya sudah mati dan jauh dari Allah. Tapi karena kemurahan hati Allah, maka Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya Tuhan Yesus menjadi perantara untuk kita supaya kita bisa kembali di dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Jadi kemurahan hati dan kebaikan itu adalah timbul dari ketika kita memiliki persekutuan dengan Tuhan. Karena kita baca tadi di dalam 2 Korintus 8 ayat 9, Allah yang dahulunya, kalau dibilang yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya karena kemiskinannya. Itu kemurahan Allah yang memanggil kita, kemurahan hati Allah yang memanggil kita untuk masuk di dalam anugerahnya. Supaya tadinya kita miskin di dalam segala hal, kita masuk di dalam kasih karunia Allah. Hidup di dalam kasih karunia Allah. Jadi Titus 4 ayat 4 mengatakan, tetapi karena nyata kemurahan Allah,
juru selamat kita, kasih-Nya kepada manusia. Jadi sumber kemurahan hati kita, yaitu karena kita telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan karena kita telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, selanjutnya kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita akan mengalami kehidupan di mana menghasilkan buah-buah roh. Dan salah satunya adalah kemurahan hati, dan setelah itu adalah kebaikan. Maka itu kita harus menyadari sepenuhnya bahwa ketika kemurahan hati ini muncul, itu karena kita memiliki hubungan dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Nah, yang kedua saya mau sampaikan adalah hal yang berkaitan dengan melakukan perbuatan baik adalah perkataan dan pengetahuan. Sekali lagi, perkataan dan pengetahuan. Di dalam 2 Korintus 8 ayat 7, kita akan highlight dikatakan demikian. Dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan. Nah, ketika kita hidup, kita memakai kehidupan jasmani ini. Kita memakai pikiran, dan pikiran itu diterjemahkan melalui bahasa tubuh kita. Dan perkataan dan pengetahuan ini adalah dua hal yang saling berkaitan dan menentukan langkah kehidupan manusia. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan sering mendengar tentang kalau Tuhan menciptakan, ketika Tuhan menciptakan maka dikatakan bahwa penciptaannya itu adalah baik, maka jadilah hari pertama dan seterusnya. Nah, Tuhan selalu mengatakan menjadi sesuatu yang baik di dalam ketika Dia menciptakan. Dan ingat saudara, ketika Tuhan menempatkan buah pengetahuan yang baik dan jahat, itu ada dua hal, baik dan jahat. Ya. Untuk pengetahuan baik dan jahat. Jadi saya ingin menyampaikan demikian. Perkataan baik dan jahat kita menentukan jalan kehidupan kita. Terus yang kedua adalah pengetahuan baik dan jahat kita menentukan kepemilikan kehidupan kita. Jadi perkataan kita yang kita katakan sangat menentukan jalan kehidupan kita. Apa yang kita dapatkan, apa yang akan kita alami, itu sangat menentukan di dalam kehidupan kita ketika kita berkata-kata. Ya, perhatikan maka itu perkataan kita. Maka firman Tuhan mengatakan, perkatakanlah yang baik, yang indah didengar. Bukan berarti kita munafik, tidak. Tetapi Allah mengajarkan kita untuk kita mengimani, untuk kita menyampaikan perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang memberikan kekuatan, perkataan-perkataan yang mendatangkan berkat atas kita, atas sesama kita. Maka itu kita harus memperhatikan perkataan kita, karena perkataan kita baik dan jahat itu sangat menentukan jalan kehidupan kita. Kalau kita mau jalan hidup kita baik, maka perkatakanlah yang baik. Kalau kita mau jalan kita jahat,
maka perkatakanlah yang jahat. Maka itu sebagai anak-anak Tuhan, saya percaya bahwa kita mau hidup kita adalah kehidupan yang baik. Nah, pengetahuan itu menentukan kepemilikan kehidupan kita. Kalau di dalam bahasa yang lebih gamblangnya adalah hikmat yang timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi kita perlu pengetahuan dan hikmat untuk kita menjalani hari-hari kita. Untuk kita melakukan sesuatu, kita memerlukan hikmat Tuhan. Kita memerlukan pengetahuan yang daripada Tuhan atas hidup kita. Maka itu kita perlu baca firman. Kita perlu di dalam kehidupan kita untuk kita berdoa mendengar suara Tuhan, untuk mendengar tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga pengetahuan kita itu adalah pengetahuan yang didasari daripada firman Tuhan dan akan menentukan jalan kehidupan kita. Dan kita sampai kepada kepemilik kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Nah, ada banyak orang yang mengatakan, tuh Pak, saya susah untuk perkataan saya dikontrol. Saya susah untuk berdoa. Saya susah untuk baca firman. Tapi ingat satu firman Tuhan di dalam 2 Korintus 9 ayat 8 yang mengatakan demikian. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Nah, dikatakan demikian, melimpahkan segala kasih karunia supaya kamu dengan melakukan segala sesuatu yang baik itu diberikan kekuatan untuk melakukannya. Karena apa? Karena Allah memampukan kita untuk kita bisa melakukannya. Karena firman Tuhan mengatakan, mintalah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Maka itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan perkataanmu, perhatikan pengetahuan dan hikmat yang Tuhan berikan atas hidup kita. Karena ketika kita tidak berhikmat, tidak memiliki pengetahuan, maka kita akan mengalami kesesatan dan kita tidak akan mengalami kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oke? Yang ketiga adalah mari kita melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh. Melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh. Di ayat yang ke-7 dari 2 Korintus 8 tadi, saya highlight adalah kesungguhan untuk membantu dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal ini bukan untuk perintah. Itu ayat yang ke-8. Melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih-Mu. Kasih kita, kebaikan kita, itu diuji, ditentukan dengan sekeliling kita, dengan komunitas kita. Karena orang akan menilai kita di dalam komunitas kita. Maka itu kita perlu bergabung ke komunitas. Kalau di gereja adalah komunitas kul, komunitas kasih. Jadi saudara harus bergabung. Dan ketika di masyarakat, saudara harus bersosialisasi dengan masyarakat sekeliling. Untuk apa?
ketika saudara bergabung, maka saudara akan dinilai dan diperhatikan kadar atau nilai kebaikannya. Karena dalam bahasa Inggrisnya, kalau dalam bahasa Inggris the message-nya itu, dia ngomongnya begini. But by breathing in the Macedonia's enthusiasm as a stimulus to your love. Jadi orang-orang Makedonia yang percaya pada saat itu, walaupun di dalam posisinya mereka kekurangan, mereka mungkin tertekan, tetapi kebaikan mereka dikenal dan diperhatikan oleh orang-orang di sekeliling di Makedonia. Jadi itu adalah ujian untuk kebaikan. Jadi kita juga perlu mengalami ujian. Apa ketika kita menghasilkan, ujiannya adalah orang yang menilai kita. Bukan kita yang menilai kebaikan kita, tapi orang lain, terutama lingkaran terdekat yang menilai kita. Yang menilai kebaikan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi untuk saudara tahu bahwa saudara telah mengalami kemurahan hati, saudara telah melakukan kebaikan, saudara masuk di komunitas, dan di situ ujiannya. Di situ ujiannya. Dan firman Tuhan mendorong kita untuk kita masuk, untuk kita menguji kebaikan yang kita lakukan. Dan ayat penutup yang terakhir, yaitu di dalam, ini 2 ayat penutup, yaitu Roma 15 ayat 14. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah dipenuhi dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasehati. Jadi sekali lagi, kamu telah penuh dengan kebaikan karena Tuhan Yesus Kristus mengasihi kita, maka kita penuh dengan kebaikan dan kita harus menyalurkannya. Dan dengan segala pengetahuan, segala hikmat yang telah Tuhan berikan untuk saudara terus-menerus mengalami, melakukan kebaikan, terus-menerus mengalami ujian di dalam kehidupan iman kita sebagai orang percaya, sampai kita di akhir garis finish kita sebagai orang percaya. 1 Korintus 1 ayat 5. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Jadi ketika kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, Dia menjamin suplaian perkataan dan segala macam pengetahuan di dalam kehidupan kita untuk kita menghasilkan kebaikan. Jadi Allah Bapa di surga, Allah yang maha kasih itu, Dia bukan hanya memberikan kebaikan melalui Tuhan Yesus Kristus, tapi Dia mempersiapkan kita dengan segala perlengkapan kita untuk kita bisa melakukan kebaikan. Sehingga kehidupan kita dengan melakukan perbuatan baik itu bukan kehidupan yang omong kosong, tetapi kehidupan yang kita jalani karena Tuhan Yesus Kristus mengasihi kita. Bukankah Tuhan Yesus
mengizinkan kita untuk hidup di dunia ini, untuk supaya karakter Kristus nampak dan nyata di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Marilah kita dengan sungguh-sungguh untuk hidup di dalam kebaikan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya selesai sampai di sini. Dan pada minggu pertama ini, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Nah, perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Perjamuan untuk mengingat akan kasih Tuhan atas hidup kita. Karena kasih-Nya telah melimpah di dalam kehidupan kita. Maka itu kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang mengasihi Tuhan. Dengan iman kita bahwa melalui perjamuan kudus ini, Tuhan begitu mengasihi kita, mengingat akan kasih-Nya yang melimpah. Salibnya, 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 sangatlah mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Sekali lagi, salibnya, 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 sangatlah mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari masing-masing kita mempersiapkan diri. Kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan setiap kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. 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 Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dan anugerah-Mu Tuhan. Engkau sungguh amat baik bagi kami. Engkau mengasihi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti. Mari kita angkat roti perjamuan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti ini melambangkan persekutuan kita dengan tubuh Kristus?
Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, Engkau baik Tuhan. Engkau mengasihi kami Tuhan. Engkau sungguh amat baik bagi kami Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan. Mari kita angkat cawan perjamuan kita tinggi-tinggi. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan anggur perjamuan ini melambangkan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ucapkan syukur. Ucapkan terima kasih kita kepada Tuhan. Engkau sungguh amat baik bagi kami Tuhan. Engkau mengasihi kami. Engkau mengasihi kami Tuhan. Engkau mengasihi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Melalui perjamuan kudus ini Tuhan, kami percaya berkat-Mu melimpah atas kami Tuhan. Yang sakit disembuhkan Tuhan. Ada damai sejahtera, perlindungan dan kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus mengalir atas kami, atas rumah tangga kami, atas keluarga kami dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mengalami hari-hari ini dipenuhi dengan Roh Kudus. Kami mengalami hari-hari ini kebangunan rohani. Kami mengalami hari-hari ini Pantekosta yang ketiga Tuhan. Di tengah-tengah situasi dan kondisi sekarang ini Tuhan, kami percaya Tuhan, kasih-Mu melimpah dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus-Mu mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Kasih-Mu mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mujizat Tuhan terjadi, perlindungan Tuhan kami alami dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pada minggu ini kita juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan persepuluhan. Mari kita memberikan persembahan persepuluhan dengan sukacita, dengan hati yang mengasihi Tuhan. Persembahan persepuluhan bukan bicara jumlah, tapi bicara hati yang mengasihi Tuhan. Mari kita melakukannya dengan hati yang mengasihi Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, persembahan persepuluhan bisa diberikan langsung di gereja pada hari Minggu atau hari kerja. Dan juga Bapak Ibu bisa memberikan persembahan persepuluhan di nomor rekening BCA maupun nomor rekening BRI yang ada tertera di layar Bapak Ibu Saudara semua. Dan kita percaya bahwa kasih Tuhan melimpah atas kehidupan kita.
Mari kita berdoa untuk persembahan persepuluhan. Angkat tangan kita semua. Tuhan Yesus, kami memberikan persembahan persepuluhan karena kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau sungguh amat baik bagi kami Tuhan. Maka itu Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap kami yang memberikan persembahan persepuluhan karena mengasihi-Mu. Dan mungkin dari kami Tuhan, ada banyak juga yang kekurangan. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang mencukupkan kebutuhan kami. Dan berkati dalam nama Tuhan Yesus, bukakan tingkap-tingkap langit untuk setiap kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, pekerjaan kami, usaha kami Tuhan, ada tuntunan Tuhan, ada berkat yang berkelimpahan yang daripada Tuhan. Engkau memberikan kami berkat dari surga atas kami, mujizat, pertolongan, usaha baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, puji Tuhan, kita telah memberikan persembahan persepuluhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Saudara dan kita semua dalam keadaan baik, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kalau Bapak Ibu mau memberikan persembahan minggu, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan langsung di gereja, maupun Bapak Ibu bisa memberikannya lewat QR yang tertera di layar, dan Bapak Ibu bisa bayar lewat aplikasi yang ada seperti GoPay dan juga OVO dan yang pembayaran yang lainnya yang bisa mempergunakan QR. Dan saya percaya persembahan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan adalah persembahan yang diberkati Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selain daripada kita ibadah hari Minggu di gereja maupun juga ibadah online, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan yang memiliki anak-anak, kita juga mengadakan ibadah anak melalui Zoom, dan juga ibadah anak melalui Zoom setiap hari Minggu. Dan saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan bisa terlayani, terutama anak-anak, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tutup ibadah kita pada saat ini. Kita angkat pujian, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Yesus. Haleluya. Mari kita arahkan hati dan pemikiran kita kepada Tuhan Yesus Kristus dan berharap hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus yang melimpah-limpah, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan
Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, diberkati Tuhan melimpah-limpah. Amin.